Kita sekarang bincang-bincang pada forum ilmu kepolisian. Nah, ini kita sedang sowan tempat Ibu Hugeng, tempat Pak Didit, Bu Reni. Kita akan membahas bagaimana perjuangan Pak Hugeng ini sebagai ikon polisi sipil, polisi yang berhati nurani. Dan beliau ini punya suatu spirit yang layak kita terus tumbuh kembangkan, diteruskan untuk generasi-generasi muda. Ini mungkin Pak Didit, kami mau bincang-bincang mungkin sepengetahuan Pak Didit sebagai putranya Pak Hugeng nih, Kapolri kan begitu ya. Nah, ini apalagi beliau seorang Kapolri pasti punya pride, punya privilege atau perasaan apa yang melihat sikap dan keputusan beliau yang walaupun nampaknya lembut tapi sebenarnya keras sekali. Makasih Pak Kris. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana perasaan kita, saya Mbak Reni waktu beliau menjabat, sebetulnya itu enggak ada enak-enaknya Pak. Privilege kita tidak ada sama sekali karena kita tidak boleh mempergunakan fasilitas dari negara, kepolisian dalam hal ini. Sama sekali tidak boleh. Itu yang beliau tekankan sekali kepada kita. Jadi kalau bicara enak apa nggak enak jadi anak pejabat, waktu itu saya nggak merasa enaknya. Waktu itu juga saya SMA, Mbak Reni sudah kuliah di ITB. Dan saya yang bersama Bapak sama Ibu di Jalan Madura waktu itu. Ya, beliau hanya menyampaikan kepada kita, ojo ngisin-isini keluarga, yang jadi komandan polisi itu saya, kalian itu orang biasa, termasuk Ibu. Ya, kalau boleh dibilang mungkin Ibu juga bukan satu-satunya, bukan Ibu Kapolri yang menjabat Ketua Bayangkari. Begitu ya, Mam ya? Ya, karena waktu itu kan memang waktu Pak Kanto memang Ibu Kanto memang fungsioner, tetapi waktu Putin menghadapi semua angkatan apa itu menjadi fungsioner. Ya, jadi Bapak bilang sama kita, yang jadi pimpinan Polri adalah saya, sementara Ibu bukan komandan dari ibu-ibu Polri. Ini beliau sangat luar biasa, artinya sadar betul bahwa memang tadi pesan ya Pak Didit, ojo ngisin-ngisin ini, walaupun kayaknya singkat kalimatnya, saya ini merinding nih kalau dengar nih ceritanya, karena menjaga harga diri, menjaga marwah, menjaga kepercayaan, menjaga kehormatan. Jadi keutamaan beliau ini memang bukan dipaksakan ke orang lain, tapi memang ke keluarganya gitu ya. Dan terutama beliau itu nyontoni sendiri, mengatakan komandannya saya, yang lain itu orang biasa. Ini suatu apa ya, boleh dikatakan mungkin semua pengen berharap lebih, tapi tiba-tiba ada suatu keputusan begitu. Nah, kalau Pak Hugeng itu kira-kira kalau sudah punya keputusan itu harus dijalankan atau bagaimana nih Pak Didit? Beliau orangnya sangat demokratis, tetapi satu hal bahwa urusan pekerjaan itu tidak pernah disampaikan atau diutarakan ke keluarga. Itu menjadi ranah Bapak. Jadi kita tidak bisa cawe-cawe lah dalam hal itu. Jadi beliau itu tidak mencampur adukkan urusan pribadi, urusan keluarga dengan urusan pekerja dinas. Bahkan kalau saya dengar nih Bu Hugeng ini, Bapak dinas pun nggak pernah diajak kemana-mana ya Bu? Iya, jadi pesan Bapak juga gitu. Kalau Bapak misalnya kunjungan ke Polda-Polda, Ibu tidak pernah ikut. Karena apa? Karena Bapak bilang, nanti ibu-ibu Bayangkari di daerah cuman repot ngurusi kamu aja. Jadi, ini urusan dinas, jadi saya yang berangkat. Ya seperti itu orangnya Pak. Pernah saya baca nih Bu Mary punya toko bunga ya, punya floris begitu. Begitu beliau jadi menteri suruh nutup malah gitu. Iya. Imigrasi. Iya. Waktu imigrasi, Mas Hugeng bilang,
saya minta tutup toko bungamu. Saya bilang, saya mengerti, saya mengerti mengapa. Tapi saya langsung melaksanakan apa yang beliau menghendaki. Karena saya tahu kehendaknya ialah Bapak takut bahwa semua nanti pesan bunga sama saya. Jadi dia tidak mau hal itu terjadi. Jadi saya bilang oke. Ini juga kerelaan Ibu ini juga luar biasa ya, mendampingi suami yang punya suatu punya keutamaan. Pak Ugeng ini bahkan dikatakan ini kalau joknya Gus Dur ini hanya 3 nih, patung polisi itu ada Pak Ugeng. Ini sebetulnya pukulan buat kita semua. Tapi ini kita tidak boleh tersinggung, tidak boleh marah. Tapi sebenarnya Pak Gus Dur bukan melecehkan, tapi contohlah Pak Ugeng. Artinya kejujuran itu merupakan suatu suatu habitus, sesuatu yang dilakukan refleks, tidak dibuat-buat, tapi memang seperti itulah yang ada. Nah, beliau ini di dalam bekerja mungkin akan dengan sikap yang idealis seperti itu, tentu akan ada benturan-benturan, pasti pro dan kontra kepentingan. Ya, ini kalau mungkin Pak Didit atau mungkin Ibu atau mungkin Bu Reni punya pengalaman juga boleh disampaikan ini. Jadi ada satu saat ya Pak, waktu beliau sudah mulai agak gerah gitu, sudah sakit, duduk di belakang di teras sama saya. Saya iseng-iseng tanya sama Bapak, Pak, kok kalau tanda tangan itu cuman Hugeng saja, sementara nama Papa itu 3 suku kata, Hugeng, Iman, Santoso. Tapi sampai sekarang masih banyak yang menulis Imam, padahal Iman Pak. Ya. Jadi gini Dit, saya akan buktikan sampai saya mati bahwa iman saya betul-betul sentosa, baru saya pantas pakai 3 nama suku kata saya. Aku nek juga merinding awak. Lah, saya ini juga pernah membaca itu. Saya juga kepikiran, beliau itu untuk dirinya pun keras. Ya. Artinya beliau juga tidak main-main lah, begitu ya. Artinya serius untuk mengangkat, menggunakan nama ini, beliau juga sangat tegas. Ada sesuatu pesan dari, saya baca juga ini dari Pak Ramadan KHNU itu, bahwa ada yang mengatakan gini, Pak Ugeng pun juga mendapat pesan dari bapaknya. Orang tua Pak Ugeng itu mengatakan pada saat menikah, wes Ugeng gitu. Jadi artinya itulah yang mungkin dijabarkan beliau ini untuk, ya kalau bahasa Jawanya mungkin semeleh ya Bu ya. Semeleh, ya. Beliau itu semeleh, nerimo ing pandum. Jadi beliau juga mensyukuri. Dan bahkan ketika beliau pas sudah tidak menjadi Kapolri pun bicara dengan ibunya, disampaikan, ini juga membuat miris di hati. Kita masih bisa hidup dengan makan dengan garam. Artinya, wis lah, kue rasah mumet-mumet gitu loh. Artinya punya spirit itu. Nah ini kalau Ibu punya mungkin cerita apa tentang kaitannya dengan sikap Pak Ugeng yang seperti itu, ini kok Bu Mary ini kayaknya yo happy bisa menerima seperti itu. Memang dia kuat sekali dalam prinsip Pak. Dan tugas saya sebagai ibu, jadi saya sebetulnya anak-anak saya juga kadang-kadang kan melihat keadaan lain sekelilingnya. Mereka juga ingin mempunyai ini. Sedangkan sepeda aja tidak berani diminta. Ya. Jadi saya harus berdiri antara anak dengan Suami. Dan ini saya merasa berat sekali. Kan mungkin putra-putranya itu dengan Pak Ugeng pasti takut dengan bapaknya.
tapi berani dengan ibunya kan gitu. Nah, sedang ibu pasti tahu persis gimana sikap Pak Ugeng waktu itu yang sudah jelas keras prinsipnya. Bahkan ada cerita juga, beliau waktu jadi dir reserse ya di Sumatera Utara. Iya, dir reserse. Katanya rumahnya itu udah dilengkapi, suruh mengeluarkan semua. Iya. Kita di Hotel Debur, Pak. Kita dimasukkan di Hotel Debur. Iya, kita di karena hotel. rumah tidak mau didiami. Kalau itu belum keluar dari sini, saya tidak mau nempatin rumah ini. Ya. Jadi ayo kita masuk Hotel Debur aja untuk sementara. Tuh. Dan Bapak hanya mau ditinggalkan di dalam rumah itu yang ada tulisan inventaris Polri. Yang ada cuma rak anduk, Pak, sama amben. Itu toh. Ya. Seperti itu. Mungkin juga tadi yang disampaikan Bu Ugeng ya, putra-putranya juga lihat ini keluarga lain bisa begini begitu. Pak, ini sedang ini kok katanya Bapak Kapolri, tapi kok katakan malah suruh harus ngerem semua gitu ya. Nah, tapi mungkin ada satu hal prinsip mungkin yang Pak Ugeng pernah sampaikan. Ini menurut saya sangat luar biasa. Beliau menulis yang juga saya tulis juga di di mana-mana juga ada di patung bawah Pak Ugeng itu. Memang penting menjadi orang baik, tapi lebih baik. Memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Jadi beliau itu ya orang top tuh ya baik, tapi menurut beliau nggak penting. Yang penting jadi orang baik. Nah, ini kan beliau ini menjadi polisi pasti banyak sekali ya gangguan-gangguan macam-macam. Nah, ini Ibu mungkin pernah mendapat cerita atau hal yang lain, entah tawaran ini, tawaran itu. Untuk saya mudahkan saja, Pak. Kalau ada apa kiriman atau apa-apa, saya jangan ini. Pokoknya tidak boleh diterima, tidak boleh itu sampai Bapak sendiri yang melihat. Karena saya tidak mau urusan itu sama. Saya tidak mau urusan nanti dikiranya saya yang terima, Bapak tidak tahu itulah sebagainya. Jadi saya tidak mau melihat itu kiriman semua, tunggu Bapak. Telepon aja ke Bapak di kantor atau bagaimana, tapi jalan saya. Ya, Ibu pun ternyata juga mengimbangi spiritnya beliau. Jadi Bu Mary pun juga sudah nggak mau urusan orang yang bukan punyanya keluarga begitu ya. Nah, kalau ini saya juga mungkin sekarang saya sudah usianya hampir 53. Tapi Pak Ugeng ketika dicopot jadi Kapolri usia 49. Itu Ibu begitu melihat situasi seperti ini gimana nih Bu? Ya, saya diam karena apa? Yang saya hadapi adalah ibu mertua saya. Begitu dia sampai di rumah, dia copot itu sepatunya, dia nyungkep ibunya, dia bilang, "Ibu, saya sudah selesai tugasnya." Lalu ibu langsung itu bilang gitu, "Geng, kalau kamu jujur, tidak usah takut. Kita masih bisa makan nasi sama garam." Nah, itu yang bikin saya bukan main terkena juga, Pak, karena saya tahu itu ucapan yang bagus sekali untuk aku putranya. Dan Mas Ugeng juga ceker, kelihatannya dia itu sama sekali tidak itu kita kok biasa aja. Bahkan waktu itu, Pak, menyambung cerita Ibu tadi, begitu Bapak sungkem sama Eyang, terus beliau minta maaf sama Ibu karena mungkin selama Bapak dinas Ibu banyak hal-hal yang membuat Ibu sulit. Terus ke Mbak Reni, ke saya, sama ke adik perempuan. Sambil dia buka baju dinasnya, dia duduk, dia bilang, mulai besok kita harus pikir mau tinggal di mana. Ya. Karena kita nggak punya rumah, Pak. Saya cuma lihat-lihatannya sama Reni, nengendi. Semua dikembalikan, mobil dari kepolisian semua dikembalikan. Itu ucapan beliau waktu selesai dari lapangan Mabes Polri pulang. Jadi memang ya itulah sebetulnya yang harus kita teladani.
pesan dari ibunya Pak Ugeng pun mengatakan, Nek, kowe jujur gitu ya. Kalau kamu jujur, tidak usah khawatir. Kita masih bisa hidup dengan makan garam. Memang di zaman sekarang yang serba hedonisme, serba mengagung-agungkan hal-hal yang sifat material, tapi atau yang tangible, yang kebendaan, yang justru yang untangible, yang berupa spirit ini jarang ditanamkan. Nah ini kalau juga merasakan ketika ya Pak Ugeng pun untung punya hobi ya. Beliau punya hobi yang sangat banyak menurut saya. Senang main musik, senang nyanyi, senang ngebreak. Bahkan di El Sinta pun beliau ya santai-santai saja begitu, melukis. Nah, saya juga baca nih, Pak Ugeng ini melukis, ada orang yang mau beli. Tanda-tangannya suruh ngilangkan, itu gimana tuh ceritanya tuh? Iya, jadi ada satu, karena memang Bapak melukis, Bapak adalah bukan seorang pelukis ternama. Bukan seperti Basuki Abdullah misalnya, atau mengkomersilkan karyanya, tidak. Bapak melukis hanya kalau ada mood dan memang hobinya melukis. Nah, kadang-kadang saya juga baru tahu dengan Mbak Rini itu kalau kita dibiayai sekolah itu dari hasil jualan lukisan. Jadi temannya selalu kadang-kadang datang ke rumah, terus bawa lukisan, bawa Bapak 2-3 lukisan, itu yang dijual. Lalu Bapak dapat uang. Nah dari situlah rupanya kita dibiayai sekolahnya dari situ. Saya baru tahu dari Mbak Rini. Nah satu saat memang ada yang pesan, minta dibuatkan satu pemandangan. Bapak buatkanlah itu. Ya besar. Ya, pemandangan sudah selesai, langsung diberikan kepada yang mesan. Tentunya ada tanda tangan Bapak di situ. Tapi yang mesan bilang, Pak kalau boleh jangan pakai nama situ, jangan tanda tangan Bapak. Jadi tidak tahu bagaimana sampai sekarang juga kita tidak tahu bahwa lukisan itu kemungkinan akan dihadiahkan oleh yang bersangkutan itu kepada siapa kita tidak tahu. Tetapi yang tentu tidak menginginkan ada nama Pak Ugeng di situ. Akhirnya Bapak bilang, tidak, saya tidak akan memberikan lukisan ini akan saya simpan sendiri. Jadi tidak diberikan. Jadi beliau itu juga mencintai karyanya. Dan beliau ini kan artinya mending ra ngedol daripada harus merubah atau tidak jujur tadi. Jadi beliau ini kalau saya juga melihat ini karyanya beliau ini memang seperti ada rohnya. Kalau orang Bali kan bilang ada taksunya gitu ya. Beliau realis dan ini mungkin Bu Reni kayak dapat warisan kemampuannya. Tapi ini memang saya beberapa kali melihat sket dan karyanya ya. Nah beliau ini ternyata senang main musik juga ya. Nah ini sama Ibu, saya sering kirim-kiriman sama Bu Reni ini tentang yang sudah muncul di TVRI gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan, iki kok malah koyo jenderal kok ngamen gitu ya. Nah, itu. Tapi beliau tetap cuek saja. Dan Ibu juga happy, kebetulan kok hobinya sama ya Bu ya. Nah ketika bisa masuk ke HWN Senior itu ceritanya gimana nih Bu? Itu karena El Sinta Pak. El Sinta. El Sinta, Radio El Sinta. Jadi Mas Yos yang mimpin Radio El Sinta itu juga memang mempunyai ide. Waktu melihat Mas Ugeng dipensiunkan itu, ayo kita cari musik, kita bikin band, kita bikin itu grup lah. Lalu dia diajak main-main pemain-pemain, kita cari semuanya, kita kumpulin, lalu kita adakan itu Hawaiian Seniors itu yang latihnya di rumah kita yang kecil. Latihannya di rumah ya. Tapi rumah. Memang dari Papa dari zaman sekolah dulu sudah suka. Ya. Dulu ada bandnya Papa yang waktu sekolah apa namanya? Enggak tahu itu. Apa namanya ya? Lupa. Tapi ini sama Ibu kok bisa cocok sama Pak Ugeng, hobinya sama? Ya, hobinya kebetulan kok sama ya Pak. Itu sama, jadi Mas Ugeng juga bilang, kalau duet bagaimana? Duet, oke, saya mau duet. Jadi kita selalu kalau muncul
berdua atau dia solo. Karena Mas Sugeng mempunyai suara yang bisa tinggi sekali dan rendah lagi ya. Itu jadi kita bikin itu apa itu yang play ya. Kita bikin CD. Dari suami kita, dari kita berdua waktu itu kita kumpulkan. Kita main dari tahun 70 Pak, kita mulai, kita berhenti 80. Berarti 10 tahun tidak absen 1 bulan pun. 10 tahun. Jadi beliau itu berkesenian pun disiplin ya Bu ya. Dan beliau yang kebetulan dapat itu, kita ada juga hubungan dengan Hawaii, ada teman. Jadi kita dapat lagu-lagu dari Hawaii, dan kebetulan ada seorang ibu yang menikah dengan orang Amerika di Jakarta yang asal dari Hawaii. Ya, gabung juga akhirnya ya. Gabung juga, dia masuk kita, dia menjadi guru tari kita, ya. Lalu ya kita berlatih begitu Pak di situ, dan hasilnya bolehlah ya. Kita tiap kali latihan dia menulis besar. Itu tugasnya Mas Sugeng. Tulisan foto supaya kita bisa baca dari jauh. Dari jauh kita bisa nyanyi, bisa jauh. Ya nyontek lah gitu. Lalu itu tugas yang sampai 80 kelihatannya capek. 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi beliau pun berkesenian dengan hati ya Bu ya, mencintai, senang, dan sampai sekarang pun rekamannya masih beredar kemana-mana. Pun dalam di Hawaii Singers dia pakai disiplinnya kuat. Dia selalu minta sepatunya putih. Harus putih, tidak boleh pakai snorkel. Kalau nyanyi tidak boleh pakai kacamata hitam. Nah, kalau 2 kali tidak datang pada latihan, out. Jadi tetap keras gitu ya. Jadi kita bisa bertahan begitu lama ya Pak ya. Ya karena disiplin tadi ya Bu ya. Itu sebetulnya bukan berhenti, tapi diberhentikan ya Bu ya. Ya, dilarang Pak. Dilarang. Ya memang ketika ternyata ini kalau cerita-cerita ini ya, beliau itu benar-benar menjadi polisi sipil yang saya pahami. Senjata beliau ini bukan pentungan, bukan pistol, bukan borgol, tapi simpati masyarakat. Nah ini kalau cerita-cerita nih, ada filmnya lagi, Pak Ugeng ini tiba-tiba macet saja berhenti turun, ikut membantu ngatur lalu lintas. Ini Pak Didit mungkin ada pengalaman cerita gimana Pak? Iya, ada. Jadi satu saat saya ke sekolah, teman saya bilang, Dit, saya lihat bapakmu di HI lagi ngatur lalu lintas katanya. Oh ya, saya bilang, udah pulang ke rumah makan sama-sama siang Pak. Saya tanya sama bapak, Pak, ngapain sih ngatur-ngatur lalu lintas? Gitu. Marahnya Pak, dia pukul meja makan, dia bilang kamu itu tolol. Saya walaupun bintang 4, saya polisi. Dan macet itu tugas polisi, sementara waktu itu tidak ada petugas. Jadi saya yang harus mengatur. Kenapa? Izin gue katanya. Malah disemprot. Jadi beliau itu benar-benar menjiwai seorang polisi ya. Jadi beliau ini artinya menjadi polisi pun juga mencintai pekerjaannya. Institusinya luar biasa beliau cintai. Dan beliau ini kan artinya juga kalau yang sekarang menjadi normatif saja berat, tapi kalau beliau menurut saya idealis, sangat pengen menjadi yang sebagaimana semestinya. Nah, tapi pernah dengar, ini benar atau enggak ya? Ini mungkin Ibu yang bisa menceritakan. Pak Ugeng itu dulu pernah jadi angkatan laut atau gimana Bu? Waktu itu keadaannya memang masih enggak teratur ya, waktu 45 itu. Karena saya kerja di RRI Pak, 45, dan waktu itu kan terjadi
sandiwara radio ya, untuk saya dengan Mas Sugeng. Jadi kita kebetulan yang Bung Narno minta supaya dibuat sandiwara radio yang diserahkan Pak SK dari Angkatan Laut. Ayahnya Indriati SK. Nah, dia cari pemain yang Adinda dipilih saya waktu itu, dan Saida ada Sugeng. Nah, waktu kita sudah main baik itu kita kita nikah ya, karena mainnya begitu bagus. Kita bawa, kita nikah, tapi waktu nikah Mas Sugeng kolonel Angkatan Laut waktu itu rankingnya. Itu gampang Pak waktu itu. Ini ganti, ayo ganti itu menjadi Angkatan Laut, tolong Pak Muhammad Nasir, tolong Geng, tolong ini sekarang Mas Sugeng dikasih kolonel, pakai pakaian putih. Saya menikah sebagai istri kolonel. Keesokan harinya saya masuk PTEK. Karena Bapak juga bilang harus mencapai sesuatu untuk hidup. Jadi beliau memang waktu di PT IKA itu kan angkatan pertama ya, beliau itu ya angkatan pertama, beliau merintis, sekolahnya masih pindah-pindah ya Bu ya. Ya, tadi nomor tujuan ke Magelang, kemana nggak tahu. Jadi studi kita lama Pak. Rektif pertama ini lama, agak lama. Jadi studinya jadi lama karena pindah-pindah sekolahnya tempatnya ya. Tapi memang inilah jalan hidup, jalan yang harus ditempuh ya. Nah, mungkin kita untuk closing, kalau ada pesan dari Ibu yang mungkin bisa untuk para generasi muda polisi atau siapa saja yang mencintai polisi, Bu. Saya selalu bilang sama mereka, kalau mereka datang titik Polri, hanya itu yang bisa diberikan. Pesan lain saya tidak memberikan, Pak. Saya hanya bilang titik Polri. Titik Polri. Ini maknanya dalam, bisa dijabarkan secara luas gitu Bu ya, singkat, jelas, padat dan dalam. Mungkin untuk closing, Pak Didit mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Kalau dari kami keluarga mewakili Ibu sama Mbak Rini sama adik saya rasa nggak banyak Pak yang kita ingin sampaikan, karena juga kita harus melihat juga bahwa ada keluarga-keluarga mantan Kapolri lainnya juga. Jadi saya rasa cita-cita kami dengan cita-cita para keluarga mantan Kapolri lainnya saya rasa sama. Itu saja. Semua memiliki harapan, cita-cita idealis dan untuk tetap menjaga Polri ini. Karena polisi itu adalah penjaga kehidupan, membangun peradaban dan sekaligus pejuang kemanusiaan.